Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai, aku mau ngucapin makasih dulu buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk nonton di videonya aku. Dan buat kalian yang baru pertama mampir nih, salam kenal ya, aku Meli. Nah, di video aku kali ini, aku ingin nyeritain satu film yang menurut aku seru banget. Judulnya Girl in the Mirror. Film yang mengisahkan tentang situasi bullying yang dialami seorang siswa yang memiliki berat badan berlebih. Dia adalah Hijau. Dia harus menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya karena memiliki berat badan yang lebih dari rata-rata. Drama ini juga mengisahkan tentang peran Sabrina Azhar. Dia seorang siswi dan juga korban bully yang menghadapi tantangan besar karena menjadi minoritas yang memilih menggunakan hijab di sekolahnya. Film juga menggambarkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi intimidasi dan diskriminasi di lingkungan sekolahnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ceritanya. Sebelum mulai, aku boleh nggak minta tolong sama kalian untuk like dan subscribe di channelnya aku, agar aku lebih semangat lagi ngontennya. Scene berlatar di sebuah sekolah SMA, yang mana pagi itu Haiju baru datang. Dia melihat Sabrina yang sedang diintimidasi teman sekelasnya. Dia pun agak ketakutan. Kemudian mereka menghampiri Haiju dan membulinya. Mereka berkata, "Apakah kamu hari ini sudah makan perut babi panggang?" Haiju hanya terdiam. Salah satu dari mereka mengatakan payudaranya sungguh besar dan mereka iri dengan payudara Haiju. Tapi seperti yang kita tahu, mereka hanya mengolok-olok dan mengejeknya. Hingga tanpa sopan mereka menarik dalemannya. Haiju hanya bisa menahan. Kemudian mereka melepasnya. Tidak sampai di situ, mereka melempar dengan mengolok-olok kepunyaannya. Lagi-lagi Haiju hanya bisa terdiam. Pak guru yang datang melihat Bra dan menanyakan, "Ini apa?" Dengan tertawa dan nada mengejek, Jing berkata, "Itu Bra Haiju." Satu kelas pun tertawa. Saat itu Haiju merasa hatinya tergoncang dan malu luar biasa. Pak guru mengambil bra dan menaruhnya di meja. Kemudian bra itu dilempar ke sana kemari. Entah apa yang terjadi dengan mental Haiju saat itu. Kelas pun berakhir. Saat istirahat, Haiju dan Sabrina makan di kantin sekolah. Haiju yang memesan daging babi kesukaannya, tetapi tidak dengan Sabrina yang seorang muslim. Tiba-tiba dengan sengaja gengnya Jing datang menghampiri mereka. Seperti biasa, mereka masih mengolok-olok Haiju dan ingin memberi semua makanan kepadanya. Walau Haiju menolaknya, tetapi tetap saja mereka memaksa dan mencampur semua makanan mereka dan menyuapi Haiju. Tanpa rasa iba, saat itu Haiju yang menangis dan Sabrina tidak bisa berbuat apa-apa. Saat masuk kelas, Haiju membuka tas dan dia kehilangan sesuatu. Yuna menunjukkan sebuah botol yang berisi obat. Rupanya mereka telah mengambil dari tas Haiju. Lagi-lagi mereka mengolok-olok Haiju dan melempar botol itu dari satu teman ke teman lainnya. Sang penolong datang, dia Yiso. Yiso memberikan botol itu kepada Haiju hingga terjadi perkelahian. Untung Pak Guru langsung datang ke kelas dan menghelai perkelahian. Kemudian Haiju dipanggil ke ruang guru. Di sana sudah ada Yuna. Rupanya Yuna sudah memberi informasi salah kepada sang guru bahwa botol itu berisi pil diet dan siapa yang mengkonsumsinya akan berhalusinasi dan banyak efek sampingnya. Dia pun kemudian dipersilahkan keluar. Keesokan harinya, perundungan pun berlanjut. Mereka ingin menato tangan Haiju. Tidak peduli Haiju menangis dan memohon, tetapi mereka tetap melakukan itu. Mereka yang di kelas pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat menunggu di halte, Sabrina memakaikan perban ke Haiju dan berkata bahwa tato ini bisa dihapus. Haiju pun menyesal. Kenapa terlahir dengan wajah dan bentuk tubuh seperti ini? Jae-in pun menyadarkan Haiju bahwa tidak ada yang salah. Yang salah, Haiju mempunyai kepribadian penakut, frustasi, dan mudah dibully. Tapi Haiju tidak terima dengan apa yang dikatakan Jae-in.
yang tidak mempunyai kekurangan sepertinya. Tentu mempunyai kepercayaan diri dan tidak mungkin diganggu. Jae-in pun berkata, ayahku cacat. Selain itu, adikku adalah siswa kelas 1 yang cacat fisik. Ketika dia SMP, rumor itu tersebar hingga dia sering ditindas. Semakin dia memohon, maka dia semakin ditindas. Dia memikirkan ratusan cara untuk keluar dari perundungan ini. Jae-in pun berkata, Haiju tidak perlu mengubah penampilannya dan menjadi orang yang berdosa. Karena mereka memiliki misi yang sama, akhirnya mereka berteman dan bersatu. Keesokan harinya, Haiju dengan hati yang deg-degan membuka pintu kelas. Tak disangka, perundungan pun terjadi lagi. Jilbab yang dikenakan Sabrina pun sudah terlepas. Haiju pun jadi takut dan Haiju pun menangis melihat apa yang terjadi dengan Sabrina. Haiju pun berlari ketakutan menuju gudang. Ternyata di situ sudah ada Jae-in yang sudah diperlakukan sama dengan Sabrina dan dia bersembunyi di gudang sekolah. Hati Haiju pun hancur saat melihat itu. Dia pun kembali ke rumah dengan kondisi hati yang luka. Kemudian dia melihat sebotol pil diet. Dengan hati yang hancur, dia menelan pil diet itu sebanyak mungkin. Untung gak koit ya. Aduh. Dia pun mengingat perundungan dan penindasan itu hingga dia tertidur. Saat pagi hari, sang ibu membangunkannya. Dia pun menyalahkan ibunya karena tidak membangunkannya untuk berangkat ke sekolah. Dia pun membuang air besar dan mengoceh, semoga obat itu mencerna isi dalam perutku. Setelah itu, dia melihat ke arah cermin. Begitu terkejutnya saat dia melihat mukanya jadi kurus, seperti tak percaya. Shin beralih ke dalam kelas. Perundungan masih terjadi. Sabrina dan Jae-in yang hanya bisa menangis saat ditindas oleh Ken. Tiba-tiba tas terlempar tepat mengenai kepalanya. Dan di situ dengan percaya diri dan merasa dia sudah cantik, Haiju datang dan memarahi Ken bahwa dia harus menghormati Sabrina seorang muslim dan ayah Jae-in yang sakit, hingga membuat mereka tertawa dan tidak percaya seorang Haiju berani menyatakan hal itu. Saat Ken mau menghajarnya, Haiju dengan sigap menangkis dan menamparnya. Semua orang terpukau dengan keberanian Haiju. Haiju makin percaya diri. Saat di lapangan, Haiju menanyakan kepada temannya apakah dia sudah terlihat cantik. Sabrina pun menyatakan dia sangat keren. Tetapi sebenarnya temannya tidak melihat perubahan apapun dari fisik Haiju. Karena tidak ingin mematahkan semangatnya, dia pun mensupport apa yang dirasakan Haiju. Saat kembali ke sekolah, terlihat mereka masih mengintimidasi satu siswa. Tapi karena Haiju yang sudah percaya diri, mampu melawannya dan merekam apa yang terjadi. Tetapi dia tidak akan memberitahu kepada pihak sekolah, cuma ingin menguploadnya ke YouTube. Karena takut ketahuan, akhirnya mereka pergi. Singkat cerita, hari-hari mereka di sekolah menyenangkan. Murid-murid pun mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Dengan kepercayaan dirinya, dia mampu menggoda Yiso yang telah lama ditaksirnya. Bel sekolah berbunyi tanda siswa dipersilakan masuk ke kelas. Saat pulang sekolah, Haiju pun tampak bersemangat dan memberitahu perasaannya kepada teman-temannya bahwa Yiso menyukainya dan ini tentang masalah waktu. Dan dia terus mengatakan bahwa dia yang cantik ini bakalan disukai oleh banyak pria. Temannya pun merasa bingung dengan tingkah Haiju. Tidak seperti biasanya, Haiju hanya makan sebungkus roti sedikit demi sedikit. Dan dia juga mengkritik Sabrina yang makan terlalu banyak. Haiju pun melarang mereka untuk makan agar tidak gemuk. Padahal Haiju hanya makan sepotong roti dan tidak makan apa-apa. Karena Haiju sudah merasa cantik, jadi dia berani mengkritik penampilan Sabrina untuk merubah riasan wajahnya. Haiju yang saat ini sangat memperhatikan penampilannya, tidak mau saat diajak teman-temannya untuk makan lagi. Dia berkata, teman-temannya tidak mau menjaga penampilan mereka. Jae-in pun sudah tidak tahan dengan kritikan Haiju. Merasa akhir-akhir ini Haiju berubah. Perdebatan pun terjadi hingga Haiju mendorong Sabrina dan menyatakan bahwa jika Sabrina tidak mau membuka hijabnya, kenapa datang ke sini dan menjadi penjilat, dan dia malu bergaul dengan mereka. Kemudian Sabrina ditolong oleh Yiso. Dengan wajah yang polos, dia pun terpukau saat Yiso menyatakan bahwa hijab di negaranya adalah simbol dan itu bagus, kamu cantik. Daripada memperkeruh suasana, dengan sigap Jae-in menarik Sabrina dan pergi. Dengan percaya diri, Haiju berharap Yiso akan menyatakan sesuatu kepadanya.
Tetapi rupanya di luar dugaan, Yiso berkata Haiju harus bersikap baik terhadap teman-temannya dan jangan menyesal di kemudian hari. Dan dia lebih mirip dengan Jing yang suka menindas orang. Haiju pun mulai tersentuh hatinya mengingat omongan-omongan temannya dan Yiso tadi yang menyatakan dia sudah berubah. Hingga di rumah, saat dia melihat cermin, begitu kagetnya dia melihat wajahnya seperti semula. Dia pun menangis. Merasa malu, dia ke sekolah dengan menggunakan jaket untuk menutupi wajahnya. Di situ dia bertemu Yiso. Haiju pun tidak berani untuk berbicara dengan Yiso. Dia pun mendorong Yiso hingga terjatuh. Sabrina dan Jae-in yang di situ langsung dibawa Haiju ke lapangan basket. Haiju yang merasa kembali ke fisik sebelumnya sudah merasa tidak percaya diri dan meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-temannya merasa bingung dengan apa yang dikatakan Haiju. Haiju pun bingung kenapa dia bisa melakukan hal itu dan dia merasa lebih cantik. Tapi sekarang dia kembali seperti semula. Dia pun takut diintimidasi dan diabaikan seperti sebelumnya. Jae-in pun menyadarkan bahwa mereka tidak peduli dengan penampilannya. Mereka menyukai Haiju karena dia cerdas dan santai dan dia memiliki harga diri untuk melawan tanpa rasa takut. Jae-in kecewa ternyata Haiju belum sepenuhnya kembali. Saat mau memasuki kelas, Haiju dihentikan oleh Yiso. Dengan tidak percaya diri, merasa badannya berubah gemuk lagi, dia pun ragu berbicara pada Yiso. Yiso pun meminta maaf kejadian waktu itu yang menyatakan Haiju berubah dan sama dengan Jing. Dengan lepas, Haiju menyatakan wajahnya sudah berubah. Yiso pun bingung apa yang dibicarakan Haiju. Yiso menyatakan dia menyukai Haiju karena Haiju keren, cerdas, dan percaya diri. Mendengar penjelasan Jisoo, akhirnya Haiju tersadar. Rupanya selama ini Haiju berhalusinasi menjadi langsing dan cantik, hingga kepercayaan diri dia muncul dan berani melawan orang-orang yang mengintimidasinya. Haiju pun berani memarahi semua orang yang menindasnya selama ini. Sejak saat itu, Haiju menjadi gadis yang kuat dan percaya diri.